Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Priadi dengan NIM 12360000172. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Emotion Regulation dan Gratitude terhadap perilaku impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pengguna TikTok Shop. Nah, penelitian ini tuh berangkat dari fenomena yang semakin berkembangnya TikTok yang awalnya tuh merupakan media sosial, namun sekarang juga menjadi platform sosial commerce melalui fitur live shopping, flash sale, diskon, dan juga keranjang kuning. Nah, fitur-fitur tersebut tuh membuat promosi pembelian menjadi semakin mudah dan cepat. Nah, data statistik menunjukkan bahwa Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia. Nah, sejalan dengan itu, nilai transaksi TikTok Shop juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belanja secara online memiliki kecenderungan lebih tinggi memicu impulsif buying dibandingkan belanja secara offline karena konsumen menerima banyak stimulus pemasaran yang mendorong pembelian secara spontan. Selanjutnya, untuk memperkuat fenomena tersebut, saya melakukan studi awal kepada 30 mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dimana hasilnya tuh menunjukkan sebagian besar responden tuh pernah melakukan pembelian tanpa perencanaan. Faktor yang paling banyak mendorong pembelian spontan adalah promosi, live streaming, diskon, dan juga ulasan produk yang menarik gitu. Bahkan sekitar 26,67% responden tuh mengaku bahwa menyesal setelah membeli karena barang yang dibeli itu ternyata jarang digunakan. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa impulsif buying itu memang cukup sering terjadi pada mahasiswa pengguna TikTok Shop. Kemudian ada variabel utama atau yang sering disebut variabel dependent. Di sini tuh ada impulsif buying. Menurut Rock serta Verplanken dan Herabadi, impulsif buying itu merupakan perilaku pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa perencanaan, serta minim pertimbangan terhadap konsekuensi pembelian. Kemudian di impulsif buying ini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama tuh ada aspek kognitif dan juga yang kedua ada aspek afektif. Yang dimana aspek kognitif tuh yang berkaitan dengan pembelian tanpa perencanaan. Sedangkan aspek afektif ini tuh yang berkaitan dengan dorongan emosional saat melakukan pembelian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, impulsif buying itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti emotion regulation, gratitude, stimulus pemasaran digital, kemudian materialisme, dan juga emosi positif maupun negatif. Namun, pada penelitian ini tuh yang difokuskan tuh hanya dua variabelnya saja, yaitu emotion regulation dan juga gratitude. Kemudian pada hasil studi awal yang saya lakukan, ditemukan bahwa 40% responden itu menyatakan bahwa promosi seperti diskon atau live shopping itu tuh menjadi penyebab utama mereka membeli secara spontan. Selain itu, di sebagian responden juga atau di 20%-nya mengaku bahwa tertarik secara emosional ketika melihat produk di TikTok tersebut. Nah, menariknya ketika ditanya bagaimana sih mengurangi perilaku tersebut, sebagian besar responden itu mengatakan
bahwa mereka tuh masukkan barang ke keranjang terlebih dahulu, terus menunda check out dan mempertimbangkan kebutuhan atau juga mengurangi menonton live streamingnya gitu. Kemudian ada contoh jawaban subjek pada hasil studi awal saya, seperti aku lebih coba nahan diri, biasanya nggak langsung di check out, tapi masukin ke keranjang dulu. Aku kasih waktu beberapa hari buat mikir, kalau ternyata masih kepikiran dan emang butuh baru dibeli. Dan ada banyak lagi jawaban-jawaban dari responden. Kemudian untuk variabel kedua atau variabel independen yang pertamanya, saya mengambil emotion regulation. Menurut Grass, definisi emotion regulation adalah kemampuan individu untuk memengaruhi emosi yang dirasakan, kapan emosi muncul, serta bagaimana emosi tersebut dialami dan diekspresikan. Nah, di sini variabel ini tuh terdiri dari dua aspek atau dua dimensi, yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression. Berdasarkan penelitian terdahulu, semakin baik kemampuan seseorang itu mengatur emosinya, maka kecenderungan melakukan impulsif buying itu akan semakin rendah. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada variabel ketiga atau variabel independen yang kedua, yaitu gratitude. Nah, menurut Kulau, definisi gratitude itu adalah kecenderungan individu untuk mengenali, menghargai, dan mensyukuri kebaikan yang diterima dari orang lain maupun dari Tuhan. Nah, dalam penelitian ini tuh gratitude tuh diukur menggunakan GQ6 yang bersifat unidimensional sehingga tidak memiliki aspek yang terpisah gitu. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa semakin seseorang itu tinggi gratitude-nya, maka kecenderungan impulsif buying-nya akan semakin rendah. Kemudian ada gap penelitian ini. Ada 3 gap. Yang pertama itu adalah penelitian sebelumnya itu lebih banyak dilakukan pada e-commerce secara umum. Sedangkan penelitian ini saya khususkan berfokus pada TikTok Shop yang memiliki karakteristik berbeda seperti live shopping dan juga flash sale. Kemudian yang kedua, itu tuh sebagian besar penelitian tuh hanya menguji emotion regulation atau gratitude-nya secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini tuh menguji kedua variabel tersebut secara simultan. 3. Penelitian mengenai kedua variabel tersebut, yaitu emotion regulation dan juga gratitude, secara bersama-sama pada mahasiswa pengguna TikTok Shop khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tuh masih sangat terbatas. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengangkat judul penelitian pengaruh emotion regulation dan gratitude terhadap perilaku impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pengguna TikTok Shop. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, itu ada apakah terdapat pengaruh emotion regulation terhadap impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pengguna TikTok Shop. Kemudian yang kedua itu apakah terdapat pengaruh gratitude terhadap impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pengguna TikTok Shop. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah apakah terdapat pengaruh emotion regulation dan gratitude secara bersama-sama terhadap impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pengguna TikTok Shop. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini tuh menggambarkan bahwa emotion regulation sebagai variabel X1 dan gratitude sebagai variabel X2 diduga memengaruhi impulsif buying sebagai variabel Y atau variabel dependent baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya,
Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional dan cross-sectional. Nah, analisis data yang digunakan tuh adalah regresi linear berganda. Karena penelitian ini tuh ingin melihat pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kemudian, pada bagian ini atau pada bagian slide ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel beserta instrumen yang digunakan. Nah, di sini pada impulsive buying diukur menggunakan skala Verplanken dan Harabadi tahun 2001 yang terdiri dari aspek kognitif dan afektif. Kemudian untuk emotion regulation itu tuh diukur menggunakan emotion regulation questionnaire yang dikembangkan oleh Gross dan John. Dan yang terakhir ada gratitude, itu diukur menggunakan gratitude questionnaire 6 atau GQ 6 menurut McCullough. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian. Nah, populasi penelitian adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pengguna TikTok Shop. Nah, sampel ini tuh dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena responden tuh harus memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki akun TikTok dan pernah melakukan pembelian spontan melalui TikTok Shop. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Ini tuh dilakukan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Sebelum mengisi kuesioner, responden itu akan diberikan informed consent. Setelah informed consent, kemudian setelah data terkumpul, dilakukan proses screening sebelum dianalisis. Nah, kemudian untuk teknik analisis data, analisis ini tuh diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Nah, selanjutnya dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Setelah semua asumsi terpenuhi, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Mungkin ini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Nah, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Saya terbuka terhadap kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.